Betulkah poligami dibolehkan dalam masyarakat Islam? Bagaimana dengan poliandri? Untuk menjawab persoalan ini, baiklah lebih dulu diketahui arti kedua istilah tersebut. Poligami ialah keadaan bahwa seorang lelaki beristri lebih dari satu. Sedangkan poliandri adalah sebaliknya, bahwa seorang perempuan bersuami lebih dari satu. Poliandri nyata sangat tercela dan terlarang menurut hukum Islam, karena hal itu dapat menjadi sumber penyakit menular, disebabkan berkumpulnya sperma beberapa orang lelaki dalam satu rahim perempuan. Maka keadaannya sama dengan zina, surat ke-24 ayat 2. Poliandri menghalangi kelahiran generasi penerus, bertentangan dengan maksud surat ke-4 ayat 1, atau paling tidak memperkecil jumlah kelahiran. Poliandri menghilangkan tanggung jawab kaum lelaki yang seharusnya jadi pemimpin dalam rumah tangga, surat kedua ayat 228 dan surat keempat ayat 34. Dalam satu rumah tangga harus ada satu pimpinan, yang demikian tak akan berlaku dalam poliandri. Bila mana poliandri terlaksana, maka waktu itu habislah rasa malu dan cemburu. Pelakunya akan bersamaan dengan babi yang tidak memiliki kedua perasaan itu. Ingatlah bahwa babi adalah binatang yang paling hina di dunia, surat kelima ayat 3 dan surat kelima ayat 60. Ketika itu hilanglah martabat manusia dan musnahlah manusia secara berangsur-angsur. Poligami nyata diizinkan dalam masyarakat Islam menurut hukum yang tercantum di dalam Al-Quran. Tentang ini baiklah kita perhatikan maksud surat ke-4 ayat 3. Dan jika kamu cemas tidak dapat berbuat efektif pada anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan yang rasanya baik untukmu 2 dan 3 dan 4. Jika kamu cemas tidak dapat bersikap adil, maka hendaklah satu saja, atau yang dimiliki kata hukummu, istri yang telah kamu nikahi saja. Yang demikian lebih rendah agar kamu tidak berbuat sombong. Surat ke-4 ayat 127. Ketika menanyai engkau tentang perempuan, katakanlah, Allah memberi keterangan kepadamu tentang mereka. Begitupun apa yang dianalisakan atasmu dalam kitab tentang perempuan yang beranak yatim, yang tidak kamu berikan pada mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka, sedangkan kamu cinta menikahi mereka. Begitu juga tentang orang-orang lemah dari anak-anak, dan agar kamu berdiri untuk anak-anak yatim dengan efektivitas. Apa-apa yang kamu perbuat dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Surat ke-24 ayat 32. Dan kawinkanlah perempuan-perempuan janda dari kamu, begitupun lelaki soleh dari hamba-hambamu, dan laki-lakimu yang janda. Jika mereka melarat, Allah akan menyelamatkan mereka dari sebab karunia-Nya, dan Allah Maha Luas mengetahui. Marilah kita bicarakan keadaan itu satu persatu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak berlaku hal yang menyebabkan orang menjadi janda, baik dia lelaki ataupun perempuan. Begitu pula yang tetap membujang karena kemelaratan hidup. Orang-orang ini hendaklah dinikahkan dengan jodoh yang harus dicarikan bersama di antara orang-orang beriman. Mengenai ini hendaklah diperhatikan maksud surat ke-24 ayat 32 dan 33. Bagi mereka, tentu saja tidak boleh berlaku poligami, begitupun poliandri. Seorang perempuan, baik gadis ataupun janda, hendaklah menikahinya seorang lelaki bujang atau janda. Hendaklah menikahi seorang perempuan yang tidak bersuami. Masing-masingnya tidak boleh berpoligami ataupun berpoliandri. Hukum yang menentukan boleh poligami hanyalah tercantum pada surat ke-4 ayat 3 dan surat ke-4 ayat 127 saja, yaitu lelaki yang beristri boleh lagi menikahi perempuan lain yang beranak yatim hingga dia memiliki istri 2, 3, ataupun 4 orang sekaligus. Lelaki yang hendak berpoligami itu haruslah berkesanggupan dalam bidang fisik dan ekonomi untuk memelihara dan membelanjai anggota keluarganya sebagai suami, sebagai bapak kandung, ataupun sebagai bapak tiri. Dari ketentuan yang tercantum pada surat ke-4 ayat 3, begitupun surat ke-4 ayat 127, nyatalah bahwa seorang lelaki yang berkesanggupan boleh berpoligami, yaitu lelaki yang beristri boleh menikahi lagi perempuan janda beranak yatim. Tetapi tiada satu ayat suci pun yang membolehkan lelaki untuk menikahi perempuan lain yang tidak beranak yatim. Kalau selama ini pernah berlaku bahwa seorang lelaki berpoligami ataupun beristri lebih dari satu, sedangkan salah seorang dari istri-istri itu tiada yang beranak yatim, maka lelaki itu tidak memiliki dasar hukum atas perbuatannya. Hal ini tentulah menjadi tanggung jawab petugas nikah yang telah menikahkannya.
Hukum berpoligami menurut Islam hanyalah tercantum pada surat keempat ayat 3 dan surat keempat ayat 127. Bagi masyarakat umum, tentang mana para petugas nikah harus memahami secukupnya hingga tidak salah pasang.